Gimana Bang Kasman dengan terjadinya pembulian di lingkungan sekolah internasional? Abang sebagai praktisi hukum melihatnya seperti apa? Kalau saya sangat prihatin ya, masih ada peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak kita di lingkungan sekolah. Sesungguhnya anak-anak ini masa depan bangsa, seharusnya mereka lebih pintar, lebih rajin belajar, tidak melakukan pembulian. Seharusnya mereka punya simpati dan empati terhadap sesama, tidak melakukan kekerasan terhadap sesama. Saya sangat prihatin dan saya meminta itu harus ditindak secara tegas. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua sekarang untuk mendidik anak supaya tidak terjadi pembulian seperti yang sudah-sudah? Ya, orang tua harus mampu dan bisa mengontrol kegiatan anak setelah pulang sekolah ataupun sebelum keberangkatan sekolah. Ketika di sekolah itu menjadi tanggung jawab sekolah, menjadi tanggung jawab guru. Jadi ketika terjadi pada anak sekolah, bukan hanya orang tua yang itu bertanggung jawab, tetapi sekolah juga harus bertanggung jawab secara hukum. Sekolah tidak hanya memberikan sanksi kepada anak, tetapi sekolah harus tetap bertanggung jawab dan diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Terus tindakan sekolah internasional sudah benarkah men-DO si pelaku dari sekolahan tersebut? Tindakan DO yang diambil oleh pihak sekolah itu secara sanksi boleh-boleh saja, tetapi tidak menghilangkan pertanggungjawabannya terhadap anak tersebut, di mana sekolah itu harus bertanggung jawab terhadap proses tingkah laku dan perbuatan anak selama jam sekolah. Artinya gini, kalau sekolah itu tidak boleh lepas tangan ketika ada peristiwa memberikan DO, bukan hanya seperti itu. Pertanggungjawaban hukum pidananya pun harus dimintakan oleh pihak kepolisian kepada pihak sekolah, supaya ada efek jerah juga. Sekolah tidak menutup mata dan tidak menutup kuping bahwa ada peristiwa-peristiwa seperti ini, sekolah lagi menyalahkan kepada anak tersebut. Tidak bisa. Apakah sebagai pakar hukum melihat ini, apakah pemerintah dan bagian pendidikan harus mengambil langkah seperti apa? Ya, kalau dari bagian pemerintah kan punya alat kelengkapan negara, lembaga penegak hukum, pihak kepolisian dalam hal ini ya harus ambil langkah tegas cepat yang pelaku kejahatan atau bully terhadap anak. Polisi juga tidak boleh lembek, polisi juga tidak boleh banyak berpikir, terlalu normatif dalam berpikir atau mengambil tindakan terhadap bullying ini. Kasih pelajaran terhadap anak-anak ini. Ya, kalau dari segi pendidikan, bidang pendidikan juga tidak boleh lembek, termasuk sekolah. Sekolah sudah menjadi kebiasaan ketika mendengar ada kelompok-kelompok, nama-nama kelompok atau perkumpulan anak, hanya membubarkan kelompok itu. Harusnya tidak, harus tindak tegas. Ketika kelompok-kelompok ini sudah bertumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah, guru bagian pengembangan itu atau di sekolah itu harus memanggil anak-anak ini, memberikan sanksi ketika membentuk sebuah kelompok atau sebuah tim. Karena itu akan menjadi efek seperti ini nih. Ada nama-nama yang tidak jelas, lalu melakukan pembulian atau melakukan pelanggaran hukum terhadap teman-temannya. Sekolah harus bertindak dong, jangan hanya tutup mata dan tutup kuping. Gitu. Sekolah itu ketika ada dengar ada kelompok-kelompok yang dibentuk oleh anak-anak didiknya, harus segera ambil tindakan tegas, DO-kan sekalian. Jangan harus menunggu perbuatan itu dilakukan baru men-DO-kan, itu tidak ada efek. Cara mencegahnya seperti apa? Nah, pencegahannya ya ada sekolah harus lebih rajin dan aktif, guru-guru harus lebih rajin dan aktif memberikan edukasi terhadap anak-anak. Walaupun gimana pun, anak-anak saat ini adalah anak-anak kita juga yang masih panjang, yang masih cerah hidupnya ke depan. Lakukan pembinaan yang tepat, memberikan edukasi yang tepat, bukan tutup mata dan bukan hanya meningkatkan kualitas sekolah, tetapi tingkatkan juga kualitas didik terhadap anak. Terima kasih Bang Kasman.